Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bab yang akan saya jelaskan selanjutnya yakni surah Al-Baqarah ayat 228, di mana surah itu menjelaskan tentang masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya ataupun diceraikan oleh suaminya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa masa iddah itu. Menurut Abdul Qadir Masyur, yaitu beliau mengartikan bahwasanya masa iddah itu sebagai masa penantian seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian akhir dari masa iddah ini menurut beliau ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci, atau dengan hilangnya atau dengan bilangan bulan, seperti itu. Jadi di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, Allah berfirman, di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Yang artinya, kata Allah, para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Jadi dalam surah ini dapat kita simpulkan, dapat kita amalkan bahwasanya seorang istri yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia, perceraian seorang istri dengan suaminya karena meninggal dunia ataupun bukan dengan sebab itu, maka para istri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu masa iddahnya itu, untuk menunggu selesai masa iddahnya. Kalau seorang istri itu berlakunya ketika suami meninggal dunia, pada saat itu masa iddahnya sudah berlaku. Di situ para istri diperintahkan oleh Allah untuk menunggunya. Kenapa? Karena khawatir di dalam rahimnya itu ada janin yang dikandung, di mana janin itu hasil dari suami yang meninggal tersebut. Juga sebaliknya, dari hal ini, suami yang menceraikan istrinya itu ada masa iddah bagi istrinya yang harus dijalaninya. Ada masa iddah yang harus dijalaninya, yaitu masa iddahnya harus diselesaikan kalau ingin menikah lagi. Bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau ingin menikah lagi, itu harus ada masa iddah yang harus diselesaikan, seperti itu. Kenapa? Karena khawatir ada janin yang dikandung olehnya. Karena apabila suaminya itu masih belum meninggal, cerai karena bukan meninggal, itu suaminya masih berhak kembali kepada istrinya jika istrinya itu sepakat dan ingin ada perbaikan di antara keduanya. Namun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau ingin menikah lagi itu harus menunggu masa iddahnya, karena khawatir
ketika nanti menikah dengan orang lain ada janin yang dikandung, sedangkan janin yang dikandung itu bukan hasil dari suami yang barunya itu. Seperti itu. Ini dapat kita amalkan mengenai surah ini agar bagi istri yang ditinggal cerai suaminya karena mati ataupun perceraian bukan disebabkan mati itu lebih berhati-hati dan menyelesaikan masa iddahnya itu. Kenapa? Agar tidak melanggar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kebaikan, itu lebih baiknya dijalankan, dan lebih buruknya itu lebih baiknya dijalankan agar terhindar dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.